Lolosnya timnas Indonesia ke Olimpiade Paris 2024 adalah impian yang telah lama dinantikan. Meskipun Olimpiade merupakan ajang yang sebagian besar pesertanya berasal dari seluruh penjuru dunia. Namun apabila timnas Indonesia bermain di Olimpiade tidak akan berpengaruh pada pemeringkatan FIFA sebab Olimpiade bukan agenda FIFA. Organisasi yang bertanggung jawab atas Olimpiade adalah International Olympic Committee. Timnas Indonesia sempat gagal mendapatkan tiket lolos langsung ke Olimpiade Paris setelah kalah dari Uzbekistan dan juga kalah atas timnas Irak, namun peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Olimpiade Paris masih ada, yakni dengan mengalahkan timnas Guinea. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Guinea maka tiket menuju Olimpiade sudah dalam genggaman. Lantas mengapa Indonesia harus lolos Olimpiade, dan apa saja keuntungan yang bisa didapatkan jika Indonesia lolos ke Olimpiade? Untuk itu inilah beberapa keuntungan jika Indonesia lolos ke Olimpiade Paris 2024. Namun sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Garuda Timnas. Membawa martabat bangsa. Lolos ke Olimpiade bukanlah hal yang mudah, terutama dalam cabang olahraga sepak bola, di mana tercatat terakhir kali timnas Indonesia tampil di Olimpiade adalah pada tahun 1956 di Melbourne. Setelah lebih dari setengah abad, Indonesia akhirnya memiliki kesempatan untuk kembali ke ajang prestisius ini. Kesempatan ini menjadi momen bersejarah dan sangat membanggakan bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I... Peluang menghadapi tim-tim terbaik dunia. Olimpiade menjadi kesempatan untuk timnas Garuda Muda bersaing dengan negara-negara yang menjadi kiblat sepak bola dunia, seperti Prancis, Argentina, dan Brazil. Jika timnas Indonesia berhasil tampil di Olimpiade, ini bisa menjadi pengalaman berharga oleh para pemain timnas Indonesia. Selain itu ajang ini juga untuk menaikkan level permainan, para pemain muda Indonesia akan berkesempatan menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh, meningkatkan kemampuan dan pengalaman mereka. Bahkan para pemain muda Indonesia juga berpotensi bertemu pemain-pemain top dari berbagai negara, di mana diketahui selain pemain yang berusia di bawah 23 tahun ajang Olimpiade Paris juga diperkuat oleh 3 pemain senior dari masing-masing tim. Jadi para pemain timnas Indonesia berpotensi bertemu dengan Lionel Messi dan juga Kylian Mbappe yang berpotensi memperkuat timnas Argentina dan juga timnas Prancis. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handle. Pemanasan sebelum Piala Dunia. Olimpiade dapat menjadi ajang pemanasan bagi timnas Indonesia sebelum berlaga di kompetisi sepak bola paling prestisius, yaitu Piala Dunia. Jika berhasil berlaga di Olimpiade, Indonesia bisa menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di tingkat dunia, bukan hanya di level Asia Tenggara atau Asia, dan hal ini juga menunjukkan jika era emas timnas Indonesia telah dimulai. Peluang dilirik klub-klub besar. Bermain di Olimpiade Paris bukan hanya menjadi prestasi baru bagi timnas Indonesia, namun juga menjadi ajang pembuktian kualitas para pemain timnas Indonesia. Hal itu membuat banyak pemain muda yang mendapatkan sorotan setelah tampil di Olimpiade. Ajang ini bisa menjadi platform untuk unjuk kemampuan dan menarik perhatian para pemandu bakat dari klub-klub besar, dan banyak pemain yang terkenal dari Olimpiade. Salah satunya adalah Gabriel Jesus, pemain asal Brazil tersebut mendapatkan tawaran dari Manchester City setelah tampil di Olimpiade 2016, di mana hal itu juga bisa menjadi motivasi bagi pemain-pemain Indonesia untuk bisa bermain di klub-klub besar dunia. Damn, ain't that fabulous. Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Bonus dan penghargaan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pernah menyebutkan bahwa akan ada bonus besar bagi timnas Indonesia jika mereka lolos ke Olimpiade Paris 2024.
Ini menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk berjuang lebih keras dan meraih prestasi. Dukungan dan apresiasi dari pemerintah serta masyarakat Indonesia akan semakin mengalir jika timnas berhasil mencapai Olimpiade. Dengan keuntungan-keuntungan tersebut, jelas bahwa lolos ke Olimpiade akan membawa banyak manfaat bagi sepak bola Indonesia. Jadi, mari kita terus mendukung dan memberikan doa terbaik untuk timnas Indonesia dalam perjuangan mereka menuju Olimpiade Paris 2024, dan untuk itu kemenangan atas Guinea menjadi prioritas utama karena hal itu adalah kesempatan terakhir untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris. Jika gagal maka seperti apa yang dikatakan Bapak Erick Thohir, para pemain timnas Indonesia akan menyesal seumur hidup. Kita jatuh bersama, bangun bersama. Sepak bola bukan permainan 2 orang, permainan 11 orang. Masih ada satu kesempatan. Kalian harus main kembali sebagai tim. Semua momen harus dimanfaatkan. Masih mau main? Masih. Ayo kita fight back, come on. Jadi payah kalian sudah habis-habisan. Satu game lagi kalian give up, jangan. Kalian akan menyesal seumur hidup. Ayo, come on.